Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra, di mana ini merupakan subtema yang terakhir terkait dengan data konkret hari berbangkit. Para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas 5 data, 5 dalil, 5 bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan hari berbangkit. Kita langsung masuk ke poin ke-6, yaitu darabahu al-mithla fi bi ihya'il ardi bin nabat. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan hari berbangkit dengan dihidupkannya, disuburkannya kembali tanah yang tadinya kering kerontang. Maksudnya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita misal, sebuah permisalan, yaitu tanah yang tadinya kering dan kerontang, tanah yang tadinya tandus, tidak mungkin tumbuh apapun di sana. Ternyata tanah tersebut, kalau Allah inginkan, bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman, bahkan bisa berubah menjadi tanah yang sangat subur. Bukan hanya menumbuhkan rumputan, bahkan bisa menumbuhkan pepohonan yang besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala kirimkan ke tanah tersebut berupa air atau air hujan. Wa qad daraballahu al-mathal li'i'adatil hayati ilal jusathi al-hamidati wal 'azamil baliyati bi ihya'ihil arda ba'da mautiha bin nabat. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang adanya hari berbangkit, kembalinya hidup jasad, tubuh, mayat yang sudah hancur lebur. Mayat yang tadinya sudah hancur, sudah membusuk, sudah menjadi tulang belulang, dan tulang belulang pun sudah hancur menjadi tanah. Allah Maha berkuasa untuk membangkitkan kembali kehidupan tersebut. Dan Allah umpamakan bagaikan bumi yang tadinya kering, yang tadinya tandus, Allah hidupkan dengan menumbuhkan berbagai macam tanaman.
Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha." Fanzur. Coba kalian lihatlah, ya. Kalian lihat bagaimana tanda rahmat Allah kepada kalian. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi, menghidupkan tanah setelah tadinya dia adalah tanah yang kering, yang tandus. Inna dzalika la muhyil mauta. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa untuk mengubah tanah yang tadinya kering, kerontang, tandus, tak bisa tumbuh pohon apapun, kemudian Allah sanggup merubah kondisi itu menjadi tanah yang subur, tanah yang ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman-tanaman. Maka inna dzalika la muhyil mauta. Itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa untuk menghidupkan yang mati. Wa huwa ala dzalika wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Jadi apa yang kalian ragukan lagi? Kalian sudah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda-tanda seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman, Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin maitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengirimkan angin, kemudian angin ini yang membawa awan mendung, lantas awan mendung itu kami arahkan ke tanah yang mati, ila baladin mayyitin, ke tanah yang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tanah yang tandus itu disebut dengan tanah yang mati. Berarti tanah yang subur disebutkan tanah yang hidup. Jadi Allah lah yang telah mengirimkan angin membawa awan yang mengandung hujan, kemudian awan ini kata Allah arahkan ke tanah yang mati. Setelah itu turunlah hujan tersebut, fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kemudian kami hidupkanlah bumi yang tadinya mati. Kami hidupkan bumi yang sudah mati. Ya, fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kami hidupkan bumi yang mati. Yang tadi sebelumnya yang tadinya adalah bumi yang mati, artinya yang kering. Kemudian kadzalikan nusyur. Demikianlah halnya dengan hari berbangkit. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan kita seperti ini. Ya, coba kalian lihat itu tanah yang tadinya kering. Kemudian dia menjadi hidup subur tuh gimana caranya? Coba kalian perhatikan. Kapan padang pasir, padang tandus tiba-tiba menjadi subur? Coba kalian lihat gimana kondisinya, bagaimana kaifiatnya. Ternyata kaifiatnya Allah yang kirimkan hujan ke sana. Satu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kirimkan saja hujan ke sana, maka yang tadinya tandus, kering, kerontang berubah menjadi tanah yang sangat subur. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kadzalikan nusyur. Begitulah Allah membangkitkan manusia. Seperti ayat surah Rum ayat 50 yang tadi sebelumnya kita baca. Allah menyebutkan inna dzalika la muhyil mauta. Kalimat inna, sesungguhnya, yang demikian dzalika la muhyil mauta. Dia pasti akan bisa menghidupkan yang mati. Dua penegasan di sana ikhwah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kalian lihat itu bumi yang kering kerontang, kemudian Allah hidupkan menjadi tanah yang subur. Itu Allah semua yang berbuat, bukan kalian. Kemudian inna dzalika, yang sesungguhnya yang demikian itu
kejadian seperti itu, la muhyil mauta, yang membuat, yang merubah tanah yang tadinya kering menjadi subur. Sungguh yang melakukan itu juga sangat berkuasa untuk menghidupkan yang mati. La muhyil mauta, pasti bisa menghidupkan yang mati. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kadzalikan nusyur, demikian juga Allah Maha berkuasa untuk menjadikan hari berbangkit. Ikhwah, mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang bangkitnya kembali manusia. Tapi tak apa, saya bacakan ulang. Ini kajian kita sudah lama ya, sudah lama. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainan nafakhaini arba'un, antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua itu ada 40. Hanya di sini nggak disebutkan 40 apa? 40 harikah? 40 bulankah? Atau 40 tahunkah? Nggak disebutkan di sini. Tapi Rasulullah katakan, ya, antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua itu ada 40 lamanya. 40. Mungkin di sini para ikhwah, para pemirsa masih ingat ya, ketika kita membahas masalah tiupan sangkakala yang dahulu ya, ada tiupan sangkakala yang pertama, ada tiupan sangkakala yang kedua. Disitulah waktu itulah kita membahas hadis ini. Kemudian setelah tiupan antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua itu ada 40. Kemudian summa nazala minas sama'i ma'an. Kemudian turunlah air dari langit. Artinya setelah tiupan sangkakala yang pertama, ya, hancurlah seluruh alam, manusia pun bermatian dan sudah menjadi hancur lebur. Ya, kemudian summa yanzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian setelah kejadian itu Allah turunkan air dari langit, hujan berarti. Allah turunkan hujan. Kemudian fayunbituna kama yunbitul baqal. Maka tumbuhlah manusia itu bagaikan tumbuhnya bakal. Bakal itu kalau ikhwah di antara bakal ini kan artinya sayuran ya. Kalau kita serakkan, kalau kita taburkan kecambah, kalau kita taburkan kacang hijau, itu kan dia tumbuh menjadi kecambah gitu kan, tumbuh. Ya kalau kita taburkanlah padi di tempat yang lembab, yang basah, kan nanti lama-lama dia menjadi ini, tumbuh. Begitulah manusia nanti kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuhlah manusia sedikit demi sedikit. Bagaikan bibit yang menumbuhkan pohonnya sedikit demi sedikit. Baik. Fayunbituna kama yanbutul baqal. Maka mereka pun tumbuh, manusia pun tumbuh seperti tumbuhnya bebijian. Walaysa fil insani syai'un illa bala. Dan tidak ada satupun tubuh manusia yang sudah mati kecuali mereka sudah hancur lebur, bala. Sudah hancur lebur menjadi tanah. Illa 'adhamun wahidun, kecuali satu tulang. Apa itu? Wa huwa 'adzabul dzambi. Dia adalah tulang ekor. Minhu yurakkab, dari situlah akan disusun kembali. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari situlah awal kembali disusunnya anggota-anggota badan manusia. Tumbuhlah anggota badan manusia itu sedikit demi sedikit sampai dia menjadi anggota badan yang sempurna, jasad yang sempurna. Demikian. Jadi di sini ikhwah, sebagaimana kalau kita lihat pepohonan itu kan tidak tiba-tiba tumbuh besar, tapi dia dari kecil tumbuh hingga dia menjadi
sebuah pohon yang sangat besar sampai dia berbuah. Misalnya ikhwah, kita lihatlah tomat misalnya, itu sangat kecil. Ya, kita letakkan di tempat yang basah, tumbuhlah sedikit, masya Allah. Hanya satu batang yang putih yang sangat lemah tumbuh besar, kemudian dia menumbuhkan buah tomat kembali. Demikian. Begitulah manusia, ikhwah. Makanya Allah katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya bagaimana kalian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang tadinya kering menjadi subur. Muncul di situ berbagai macam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah, kadzalikan nusyur juga begitu. Hari berbangkit juga begitu. Kalian juga tumbuh nanti seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah manusia sempurna jasadnya, ikhwah, barulah kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka kembalilah roh-roh manusia ke jasadnya yang sudah utuh tadi itu. Ya. Mungkin para pemirsa masih ingat ya kajian kita yang lalu-lalu terkait dengan bagaimana tumbuhnya manusia, bagaimana proses bangkitnya manusia. Yang sekarang kita kaji ini adalah untuk membantah orang-orang yang pengingkar hari berbangkit. Sudah kita sebutkan 6 ya. 6 dalil data konkret hari berbangkit. Baik, itu yang kita baca tadi adalah surat Fatir ayat 9. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 39 Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah kamu bisa melihat bumi yang tadinya khasyi'ah. Khasyi'ah itu tenang. Tenang di sini tak ada tumbuh apa-apa. Karena ikhwah bahasa Al-Qur'an, kalau bumi yang bergerak itu maksudnya bumi yang banyak tumbuh-tumbuhannya. Bumi yang tak bergerak, khasyi'ah yang tenang adalah bumi yang tandus. Kamu lihat bumi yang tandus itu. Bahasa Al-Qur'an khasyi'ah yang tandus. Fa idza anzalna 'alaihal ma'. Apabila kami turunkan bumi yang tadinya tenang tak tumbuh apapun, kalau kami turunkan air, ihtazzat wa rabat, dia pun mulai bergerak dan dia pun mulai subur tumbuh. Insyaallah. Ya, karena ikhwah salah satu tanda makhluk hidup kan bergerak dan tumbuh, berkembang. Ya. Kalau ada benda yang tak berkembang dan tidak bergerak, itu benda mati. Insyaallah. Ya, mungkin kita masih ingat lagi waktu kita belajar SMP dulu, ciri-ciri makhluk hidup kan ada itu ikhwah, ya. Ciri-ciri makhluk hidup, dia tidak bergerak, tidak berkembang biak. Demikian ikhwah. Nah, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, bumi yang tidak menumbuhkan apapun itu bumi yang mati. Ya. Dan bumi yang menumbuhkan sesuatu itu bumi yang hidup. Ihtazzat wa rabat. Bumi yang tadi mati, ihtazzat, dia mulai bergerak, dan warabat, dan tumbuh subur bergerak, tumbuh berkembang. Demikian ikhwah. Maka jadilah bumi yang tadinya mati menjadi bumi yang hidup. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya, perhatikan ikhwah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan setegas-tegasnya, inna, sesungguhnya alladzi ahyaha, sesungguhnya yang telah menghidupkan bumi yang mati tadi menjadi hidup, la muhyil mauta, dia pasti akan mampu, akan sanggup menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Apalagi yang kalian ingkari, wahai para pengingkar hari berbangkit. Allah Subhanahu wa ta'ala juga firman dalam surah Zukhruf ayat 11. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan mayyita.
kadzalika tukhrajun. Ini ayat luar biasa, ikhwah. Perhatikan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan bumi yang kering tadi itu tidak sembarangan turunkan hujan. Tapi ada kadarnya supaya dia hidup. Insyaallah ya, ikhwah. Ya, ini memang realita, ini bahasa Quran luar biasa, ikhwah. Coba perhatikan. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin. Dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit biqadarin, sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukurannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala simbahkan hujan ke bumi yang tandus dengan kadar yang cukup, barulah fa'ansyarna bihi baldatan maita. Maka mulailah tumbuh dengan air yang sudah cukup tadi, dengan kadar yang sangat cukup tadi, maka berubahlah bumi yang mati menjadi bumi yang hidup. Ikhwah, perhatikan, di sini ada biqadarin, dengan ukuran tertentu. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan dengan sesuai dengan takarannya, maka dia tidak akan tumbuh. Misalnya ini, ada padang tandus. Allah turunkan hujan, tapi sangat gerimis tipis. Kurang ukurannya. Dia tidak akan menghidupkan bumi yang tandus. Demikian juga, kalau Allah turunkan hujan selebat-lebatnya, tidak akan menumbuhkan juga. Malah akan menimbulkan malapetaka. Coba kita lihat. Ya, turun hujan, Masya Allah. Bukan menumbuhkan tanaman, tapi malah membawa rumah dibawa, dihanyutkan, mobil dibawa, manusia dibawa, tak numbuhkan apa-apa. Bahkan yang sudah tumbuh dibawa oleh air yang sangat air gelombang ataupun banjir bandang kata orang. Demikian ikhwah, hutan pun bisa dilipas oleh hujan air yang demikian banyak. Yang tadinya hutan lebat, ya karena kemudian tanahnya juga tanah yang labil, turun hujan dengan sangat lebat, yang tadi sudah tumbuh pun bisa menjadi hilang. Makanya ikhwah, Allah katakan nazzala minas sama'i ma'a ma'an biqadar. Allah turunkan air dari langit biqadarin, dengan takaran tertentu. Insyaallah. Ya. Ini Masya Allah, ini sudah pelajaran kita sudah lama ya, kita pelajari. Itulah yang bisa menghidupkan, menyuburkan tanah yang tandus. Bukan sekedar hujan gerimis tipis, dan bukan juga air bah yang sangat banyak. Ya, ini kedua-duanya tidak bisa menghidupkan tanah yang kering. Kadzalika tukhrajun. Demikian kalian nanti dibangkitkan. Demikian kalian dibangkitkan, dikeluarkan dari tanah. Demikian. Ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah data yang keenam, bukti yang keenam. Baik. Yang ketujuh, yang terakhir. Hikmatullahi taqtadi bi'tal ibadi lil jazai wal hisab. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya hari berbangkit, menetapkan adanya hari berbangkit, yaitu Allah akan mengadakan pembalasan dan hisab bagi umat manusia. Bahkan ikhwah, pembalasan tidak hanya manusia, bahkan hewan-hewan pun akan Allah sediakan waktu untuk saling membalas, seperti yang pernah kita jelaskan di kajian-kajian yang lalu. Baik ikhwah, taqtadi hikmatullahi wa adluhu ayyab'atsallahu ibadahu liyujzihim bima qaddamu. Bahwasanya dibangkitkannya manusia itu merupakan hikmahnya Allah, ya, dan keadilan Allah. Allah bangkitkan manusia untuk mendapatkan balasan apa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Fallahu khalaqal khalqa li'ibadatihi.
Allah yang menciptakan makhluk-makhluk untuk hambanya. Allah yang menciptakan makhluk-makhluk untuk beribadah kepadanya. Wa arsalar rusul, dan Allah juga turunkan para rasul. Untuk apa? Untuk memberitahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Wa anzalal kutub libiyani tariqil ladzi ya'budunahu bihi, untuk menjelaskan bagaimana cara manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya rasul, Allah turunkan kitab-kitab untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menyembah Allah, untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Faminal ibadi man istaqama ala taatillah. Di antara para hamba ada yang beriman dan istiqomah tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa badzala nafsahu wa malahu fi sabili dzalik, dan dia akan keluarkan seluruh potensinya, dia akan gunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Quran, dia tahajud, dia sholat, dia keluarkan hartanya. Itu semua karena dia tahu Allah ciptakan dia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man rafadha istiqamata ala taatillah. Namun di antara manusia ada yang menolak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tagha wa bagha. Dia melampaui batas. Ya. Seperti Fir'aun dengan sangat lancang mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tagha, dia telah melampaui batas. Wa bagha, telah melakukan kezaliman dan tindak aniaya. Lantas afayaliqu ba'da dzalika ayyamuta as-salih wa talihu fala yujzillahu al-muhsina bi ihsanihi wal musii'a bi isaihi. Apakah layak Allah mematikan orang yang soleh dan orang yang mujrim? Allah Subhanahu wa taala mematikan orang yang mukmin dan juga mematikan orang yang kafir. Lantas Allah tidak memberikan balasan memberikan balasan baik atas orang yang baik dan memberikan balasan buruk atas orang yang berbuat buruk? Demikian. Jadi dalam masalah ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, satu hal yang nggak mungkin, ya. Satu hal yang nggak mungkin. Allah turunkan para rasul, Allah turunkan Al-Quran, dan Allah menyuruh para rasul untuk mengajak orang-orang agar manusia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang taat kepada seruan rasul dan ada yang menolak. Lantas kedua-duanya Allah matikan. Lantas selesai sampai di situ saja, tidak ada kelanjutan ceritanya. Ini satu hal yang nggak mungkin. Pastilah Allah ketika menyuruh manusia berbuat baik dan dia matikan, maksud Allah Subhanahu wa taala di seberang kematiannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan atas orang yang baik. Adapun orang-orang yang membangkang, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak beriman kepada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan kitab suci Allah yang Allah turunkan di belakang punggungnya, tidak mau menjadikan dia sebagai imamnya. Apakah orang seperti ini mati lantas diperlakukan sama seperti orang yang beriman? Tentu ikhwah tidak demikian. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kematian, orang dari kematian, yaitu untuk diberi keadilan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah perbuatan baik akan diberi ganjaran yang baik juga? Demikian ikhwan. Jadi yang berbuat baik di akhirat Allah akan beri, Allah akan balas kebaikannya dengan kebaikan. Adapun orang yang berbuat buruk, orang durjana, yang kafir, yang musyrik, yang tidak peduli dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dia akan mendapat ganjaran buruk, balasan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimanallahu. Di sanalah nanti ya kehidupan yang hakiki, yang berbuat baik akan mendapat kebaikan,
dan yang berbuat buruk akan mendapat balasan keburukan. Makanya Allah berfirman dalam surat Qalam ayat 35, afanaja'alul muslimina kal mujrimin, kata Allah. Apakah kami apakah kami akan samakan perlakuan kami terhadap orang yang muslim dengan orang yang mujrim? Apakah kami akan memberikan perlakuan yang sama terhadap orang yang muslim, yang itu yang taat, yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kami berikan perlakuan yang sama dengan orang yang mujrim, yang membangkang, pelaku maksiat, suka melakukan dosa? Ya, tentu tidak sama. Tidak sama. Makanya ini pertanyaan ingkari. Afanaja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami samakan orang muslim dengan orang-orang durjana, orang durhaka? Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, malakum, kalian ini bagaimana? Kaifa tahkumun? Bagaimana kalian dalam menetapkan? Ya, kalau sama berarti kalian salah menetapkan itu. Ya, kalian salah dalam menetapkan. Innal kafaratad dhalina humul ladzina yadhunnuna anna qauna khalqi abasan wa batilan la li hikmatin. Hanya orang kafir yang sesat saja yang mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu abasa. Yaitu ya diciptakan begitu aja tanpa ada hal-hal lain di belakangnya. Wa batila, dan batil, sia-sia, tidak ada untuk hikmah. Ya udah Allah ciptakan, mati-mati selesai. Demikian. Ini hanya orang kafir yang berpikir seperti ini. Wa annahu la farqa baina musiril mu'min muslih wal kafir mufsid. Dan bagi mereka seorang mukmin ya yang berbuat baik sama aja dengan orang yang kafir dan perusak. Wala baina masiril attaqi wal fajir. Dan bagi mereka sama aja antara mereka yang bertakwa dengan orang-orang pendosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Shad, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan yang di antara keduanya, artinya kami tidak ciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di antara langit dan bumi batilah. Kami tidak ciptakan itu batil begitu saja, sia-sia begitu saja. Enggak. Ya. Demikian. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakannya begitu saja, itulah persangkaan orang-orang kafir karena mereka memang tidak meyakini adanya hari berbangkit. Maka Allah katakan fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Neraka wail bagi orang-orang yang kafir. Mereka akan dimasukkan, celaka bagi orang yang kafir yang akan dipurukkan ke dalam api neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar, kata Allah. Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang merusak di muka bumi? Apakah kami akan memberikan perlakuan yang sama? Orang yang sedang beriman, jelas-jelas sudah beramal soleh, apakah kami samakan perlakuan kami terhadap mereka dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Mereka yang selama hidup di muka bumi, dia memberi infak, menyantuni orang-orang miskin, menyantuni para janda-janda miskin, membangun Baitullah, rumah Allah, membangun jalan yang baik, menjaga keamanan. Ini kan ini kerjanya orang-orang beriman dan beramal soleh, ikhwah. Ya, selalu membuat kenyamanan di bumi Allah, membuat ketentraman di bumi Allah. Bukan hanya dirinya tentram, orang-orang sekitarnya juga tentram dengan dirinya. Demikian, itu orang mukmin dan beramal soleh. Apakah kami perlakukan orang seperti ini seperti orang yang membuat masyarakat seresah? Kalau dia lewat, orang pada resah, merasa tidak aman. Perbuatannya perbuatan yang membuat keonaran, membuat kondisinya tidak kondusif. Apakah orang ini kami samakan perlakuan kami dengan yang muslim, yang mukmin tadi? Demikian itu. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami samakan perlakuan kami antara orang muttaqin dengan orang bertakwa dengan para pelaku dosa? Ya tentu kan tidak. Ini nggak perlu jawaban. Ya, ini nggak perlu jawaban. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan,
Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami itu menciptakan kalian tuh abasa, ya begitu aja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian enggak dikembalikan kepada kami untuk mendapatkan balasan setiap apa yang kalian lakukan. Ini pertanyaan ikhwah untuk mengingatkan kita. Jadi untuk apa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab, Allah utus para rasul? Kalau tidak untuk ini, untuk balasan, untuk hari berbangkit, untuk hari balasan ini. Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat Qiyamah ayat 36. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu hidup kemudian mati dibiarkan begitu saja selesai? Enggak. Ya, enggak. Mereka akan dibangkitkan dan mereka akan dihisab dan mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan-amalan yang pernah dia lakukan semasa di bumi. Baik amalannya, beriman dirinya, beramal solehlah dia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kata Allah. Kami tak menzolimi, kami tak mengurangi amal mereka sedikit pun. Kami akan balas seluruhnya. Demikian juga mereka berbuat dosa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Itulah ikhwah 7 poin data konkret hari berbangkit. Yang sebelum kita sudahi kajian ini, ya, baiknya sedikit kita review kajian kita, mungkin ada berapa ya, 4 pertemuan, yaitu tentang data konkret hari berbangkit. Yang pertama yang telah kita pelajari yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang hari berbangkit itu bagaimana. Ya, Allah yang langsung menceritakan kepada kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan cara bagaimana? Allah beritakan kepada kita tentang terjadinya hari berbangkit itu dengan huruf-huruf penegas. Seperti innas sa'ah atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Kemudian ditambah lagi innas sa'ata la'atiyatun. Sungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Ditegaskan lagi innas sa'ah la'atiyatun la raiba fi. Innas sa'ata atiyatun la raiba fi. Sungguhnya hari kiamat itu akan datang, tak ada keraguan baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas bahkan memberikan huruf-huruf penegas bahwasanya hari kiamat pasti akan datang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan terjadinya hari kiamat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk bersumpah bahwasanya hari kiamat akan datang. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Yunus, wa yastambi'una ka ahaqqun hu, mereka minta bertanya kepadamu, betul enggak ini hari kiamat? Qul, katakan Muhammad, wa rabbi, tentu wallah, demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, pasti akan mendatangi kalian. Qul wa rabbi innahu lahaq, katakan Muhammad, wallahi benar, dia tentu hari kiamat itu pasti akan benar. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Yang kelima, cara Allah memberitahukan kepada kita yaitu Allah memuji orang-orang beriman yang beriman terhadap hari berbangkit. Yang keenam yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya janjinya itu pasti benar. Ancamannya itu pasti benar. Sampai Allah katakan wadzalika yaumun masyhud. Dalam surat Hud ayat 3 Allah mengatakan dzalika yaumum majmu'ul lahun nas, itu adalah hari yang akan mengumpulkan seluruh manusia. Wadzalika yaumun masyhud, itu hari yang langsung nanti disaksikan, nampak di depan mata kepala kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan cara bahwasanya menyebutkan dengan uslub, dengan cara menyatakan bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat. Dan ini yang sudah masyhur lah ya. Dalilnya seperti Allah Subhanahu wa taala firman, iqtarabatis saah, sungguh waktu kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Ini untuk meyakinkan kepada kita bahwasanya
Kiamat pasti datang. Berbangkit akan terjadi. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dan tidak ada satupun yang sanggup untuk melakukannya. Demikian ikhwah. Wa ma khalqukum wa ma ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Sungguhnya tidaklah penciptaan kalian dan juga membangkitkan kalian itu sama saja bagi Allah. Illa kanafsi wahidah, sama saja. Allah tidak susah menciptakan kalian, juga Allah tidak susah untuk membangkitkan kalian. Demikian ikhwah. Itulah 9 cara Allah mengabarkan kepada kita tentang hari bangkit. Kemudian yang kedua ikhwah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berdalilkan dengan ciptaan yang pertama dengan ciptaan yang kedua. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha berkuasa untuk menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, menciptakan hewan yang tadinya ada jadi tidak ada. Banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, contohnya seperti manusia tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia yang tadinya ada menjadi tidak ada, apalah sulitnya bagi Allah untuk mengulangi lagi ciptaannya, untuk membangkitkan kembali ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam yara kaifa yubdil khalqa tsumma yu'idu." Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya kemudian dia bangkitkan kembali? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan demikian itu mudah bagi Allah. Mudah. Enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menyebutkan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, mampu untuk menciptakan makhluk yang jauh lebih besar, lebih agung, lebih megah, apalah susahnya Allah menciptakan manusia? Allah sudah ciptakan matahari, Allah sudah ciptakan alam semesta ini, Allah sudah ciptakan galaksi yang ribuan di alam semesta ini, yang luasnya yang Masya Allah, ya, yang kita nggak tahu berapa luasnya. Kita itu hanya sebutir, bahkan lebih kecil daripada butiran-butiran Newton kalau dibandingkan dengan alam semesta ini. Tuh, kalau alam semesta ini Allah dengan mudah menciptakannya dengan kalimat kun, fayakun, apalah susahnya bagi Allah untuk membangkitkan kembali. Demikian ikhwah. Nggak ada susah. Kalau kita mengangkat beras 30 kilo, kita sanggup nih mengangkat beras 30 kilo. Kira-kira susah nggak kita mengangkat beras sekilo? Bagi orang yang waras pasti akan katakan ya nggak mungkin, 30 kilo saja dia sanggup mengangkatnya, apalagi hanya 1 kilo. Demikian ikhwah, 1 kilogram maksudnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk mengubah satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit bagi Allah. Bibit hidup. Misalnya, orang hidup mati, begitu. Makanya Allah katakan yukhrijul hayya minal maiti wa mukhrijul maita minal hayy. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan benda yang hidup dari benda yang mati, kemudian wa mukhrijul maita minal hayy, dan Allah keluarkan benda yang mati dari benda hidup. Allah enggak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah. Kemudian yang kelima yang telah kita pelajari yaitu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. Dalam beberapa kisah Allah buktikan Allah itu bisa menghidupkan yang sudah mati, dan itu masih di alam dunia, belum di alam akhirat. Seperti kisah seorang yang lewat satu kampung yang mati, ya. Kemudian dia katakan anna yuhyillahu ba'da mautih. Gimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sudah mati ini seperti ini? Kemudian Allah matikan dia. Selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan kembali. Kemudian Allah suruh tuh, kamu lihat tuh bagaimana keledaimu yang tadinya sudah hancur berubah menjadi tulang kemudian saling menyatu, kemudian Allah lapis, Allah bungkus dia dengan dagingnya, kemudian jadilah keledai yang sempurna sebagaimana sedia kala. Mudah bagi Allah. Dan kisah-kisah seperti ini banyak ikhwah, seperti Nabi Ibrahim yang mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, beritahukan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Kata Allah, awalam tu'min, Ibrahim, emang kamu nggak percaya? Qala bala, kata Ibrahim, tentu ya Allah, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk lebih percaya, lebih menenangkan hatiku. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi Ibrahim, dan itu kejadiannya sebelum hari kiamat. Ya. Sebelum sejarahnya sudah ada, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keenam
yang telah kita pelajari, yaitu Allah beri permisalan hari berbangkit seperti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah yang sebelumnya kering kerontang. Kemudian yang ketujuh, ada hikmah di balik hari berbangkit, yaitu untuk memberikan jaza, untuk memberikan balasan. Mereka yang berbuat baik semasa di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran yang baik, dan mereka yang berbuat buruk dan merusak di muka bumi, Allah akan beri dia ganjaran yang buruk juga. Demikian para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, 7 data konkret hari berbangkit yang dimana bagi seorang yang mau menggunakan akalnya yang sehat dan yang lurus, maka tidak ada celah bagi mereka untuk ingkar terhadap hari berbangkit. Tapi begitupun at-taufiq minallah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun data yang kita berikan, kalau memang mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah, mereka tidak akan beriman. Mungkin para pemirsa masih ingat kisah Nabi Soleh yang kata mereka, kaumnya, Soleh, kalau kamu keluarkan unta dari batu ini, kami akan beriman. Kata Nabi Soleh, benar ini, kalau aku keluarkan unta dari batu itu, apakah kalian akan beriman? Benar, kenapa tidak? Nabi Soleh berdoa kepada Allah, semoga Allah bisa mengeluarkan unta dari batu. Ternyata Allah keluarkan unta dari batu. Apakah kaum tersebut beriman kepada Nabi Soleh? Ternyata enggak juga. Demikian ikhwah rahimahullah. Makanya kita yang Allah Subhanahu wa taala kita yang yakin dengan adanya hari berbangkit, kita yang yakin akan datang hari kiamat, itu merupakan anugerah yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan diri kita untuk menghadapi hari berbangkit kelak. Apakah kita termasuk orang yang lalai ataukah tidak? Yang terpenting bagi kita yang sudah yakin adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi dari Ustadz. Semoga dapat menambah ilmu kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar materi pada pagi hari ini, Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui layanan interaktif. Baiklah, pertanyaan pertama kita akan coba bacakan dari pesan WhatsApp. Dari Winda di Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan mau bertanya, apakah mati suri itu ada di dalam Islam? Dan ketika medis menyatakan telah meninggal, sehingga hampir dikafani, kemudian hidup kembali, bagaimana jika ada kesaksian orang yang pernah mati suri, dan beliau menceritakan ketika pencabutan nyawanya sakit seperti kambing dikuliti, dan perjalanan setelah kematiannya sama persis dalam hadis, ada malaikat dan amalan solihnya yang menemani dan diperlihatkan surga dan neraka. Apakah itu sakaratul maut? Dan jika itu bukan kematian, kenapa beliau bisa merasakan sakaratul maut juga? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron barakallahu fiikum. Wafiki barakallah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kembali di sini kita ingatkan bahwasannya ketika kita berbicara masalah alam barzakh, berbicara masalah kematian, pencabutan nyawa, dan lain-lainnya, kita tidak boleh mengambil referensi apapun kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagaimana yang sudah kita pelajari di kitab Qiyamatus Sughra terkait dengan kematian dan alam barzakh, bahwasanya orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala matikan, ya, orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala matikan, dia tidak akan hidup kembali. Dia tidak akan hidup kembali. Coba para pemirsa yang apalagi yang kajian-kajian kita yang
berkait dengan alam barzakh ya, itu tidak hidup kembali. Bahkan dia pernah minta, ada yang minta kepada Allah untuk dia kembali ke keluarganya, untuk memberitahukan kepada keluarganya bahwasanya dia dalam keadaan baik-baik saja. Kata Allah, uskun, sudah kamu tenang saja di alam barzakhmu. Itu data yang konkret tentang alam barzakh. Lantas bagaimana dengan orang yang bisa menceritakan? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Orang seperti ini, Allahu a'lam bissawab, ya, karena tidak ada data orang yang mati hidup kembali, tetapi ada kenyataan yang seperti ini. Ini ibaratnya sebagai seorang yang sedang tidur. Bukankah ketika kita tidur, ya, ketika kita tidur, kita bisa membayangkan, kita bisa melakukan apa saja dalam tidur kita. Kita tidur, tapi kita bisa main bola. Kita tidur, tapi kita bisa bepergian ke Mekah dan Madinah. Kita bisa tidur, tapi kita sedang melakukan kegiatan. Ya, kita bisa tidur, tapi dalam tidur kita sedang dikejar-kejar oleh orang. Demikian. Ketika kita terbangun, ternyata napas kita sesak, kita merasa capek, badan kita pegal-pegal, padahal tidak ngapa-ngapain. Itulah yang namanya tidur. Tidur itu kata Rasulullah SAW, yaitu kematian kecil. Ya, tidur adalah kiamat kecil, ikhwah. Demikian, ikhwah. Ya, jadi tidur itu mirip dengan kematian. Makanya prosesnya itu juga mirip dengan kematian. Bukankah ketika kita mau tidur, kita mengatakan bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah, Engkau ya Allah, aku tidur, aku mati, dan aku bangun, hidup. Setelah kita bangun tidur, kita mengatakan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Demikian. Jadi mati suri ini itu mirip dengan tidur. Demikian. Orang tidur itu bisa melihat apa saja. Yang dia lihat bisa benar, bisa tidak. Demikian, ikhwah. Bisa benar, bisa tidak. Kan bisa saja dia melihat dalam bermimpi bahwasanya akan terjadi sesuatu, misalnya di tetangganya. Benar, seminggu kemudian terjadi sesuatu yang sebagaimana dia mimpikan. Itu bisa-bisa saja terjadi, ya. Tapi kan taunya benar dan tidaknya itu setelah kejadian. Baru dia katakan, ini persis seperti mimpiku tersebut. Berarti mimpiku itu benar. Tapi sebelum itu kejadian, kan kita nggak tahu. Nah, sama seperti ketika dia merasakan sakaratul maut, dia sempat melakukan perjalanan setelah kematian, dicabut rohnya, kemudian dan seterusnya. Jika memang persis seperti hadis Rasulullah SAW, maka kita katakan, iya, memang begitulah perjalanan kehidupan setelah kematian. Benar. Tidak benar? Karena memang ada hadisnya yang menceritakan hal yang sama. Tapi apakah dia mati? Tidak. Karena orang mati, kata Allah, tidak ada satupun orang mati yang dikembalikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Itulah dia. Nah, seperti Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kisah apalagi yang melintasi perkampungan yang tadinya dia katakan gimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kematian, ya. Ini pada hakikatnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yaitu kisah-kisah di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan contoh kepada kita. Ya, ingin memberikan contoh kepada kita bahwasanya Allah itu bisa menghidupkan kematian. Ini satu hal yang istimewa. Dan memang kematian mereka itu benar-benar ada yang sudah hancur, tapi Allah hidupkan kembali. Seperti Ashabul Kahfi, mereka tidur. Ya, mereka tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kiri dan ke kanan. Berarti kan enggak hancur. Demikian.
Mereka tidak hancur. Jadi Allahu a'lam bishawab, apa yang terjadi dalam mati suri bisa saja, tapi dia bukan mati yang hakiki. Karena kalau dia sudah mati yang hakiki, maka dia tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bukti bahwasanya Allah itu mudah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya kita akan coba angkat dari layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Mul di Medan, Tanjung Morawa, Ustaz. Oh ya, silahkan Pak Mul. Izin bertanya, Ustaz. Ketika hari kiamat datang, Ustaz, apakah orang-orang yang sudah mati ini akan merasakan guncangan-guncangan hari kiamat itu, Ustaz? Kemudian posisi malaikat Israfil alaihissalam, di mana posisinya ketika meniup trompet itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami, ilmu yang bermanfaat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia di Tanjung Morawa nggak mungkin, Pak, ya. Baik, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apakah mayat yang sudah meninggal pada waktu itu merasakan kegoncangannya? Kegoncangnya hari kiamat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apakah dia merasa atau tidak? Allahu a'lam. Kita tidak bisa berkomentar tentang masalah ini kecuali jika ada dalil. Tapi apakah mereka tahu? Tahu. Karena kan sebagaimana hadis yang cukup panjang setelah kita baca bagaimana perjalanan ruh ketika dia mulai dicabut, di akhir mereka setelah menjawab pertanyaan yang orang mukmin, kata Allah, afrishu lahum minal jannah, bentangkan untuk dia bentangan dari surga. Waftahu lahu babal jannah, dan bukakan untuk dia pintu surga. Kemudian ikhwah, maka dia pun melihat bagaimana surga yang Allah siapkan untuk dia. Doanya, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, cepatkan hari kiamat. Adapun mereka orang-orang kafir yang mereka mendapatkan azab kubur dan mereka tahu persis bahwasanya kalau hari kiamat nanti azab yang disediakan itu lebih dahsyat dibandingkan azab kubur yang dia dapati, maka dia akan katakan Rabbi la tuqim sa'ah, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat. Berarti ikhwah rahimanallahu iyyakum, ketika hari kiamat dia tahu, tapi apakah dia merasakan getarannya, guncangnya, kehancurannya? Allahu a'lam bishawab. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mengapa demikian ikhwah? Karena kalau sudah masuk dalam alam barzakh, maka tidak sama ruang dan masa, ruang dan waktu sebagaimana ruang dan waktu kita sekarang ini. Kalau kita sekarang berada di dalam sebuah di atas sebuah titi, kemudian digoncang-goncang kan terasa kita. Tapi apakah alam barzakh itu seperti itu? Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kembalikan nyawa hambaku ke jasadnya. Kalau kembalikan kan berarti ke jasadnya semula yang ada di dunia. Sementara kita ketahui bagaimana jasad itu diletakkan di dalam tempat yang pas-pasan.
Tapi ternyata Allah katakan kembalikan ke jasadnya. Ya berarti kan jasad ini, zohirnya hadis, jasad yang ini. Tapi permasalahannya yang belum bisa masuk logika kita, datang dua malaikat, fayantahironihi, dibentaklah orang ini, kemudian fayujlisanihi, kemudian disuruh duduk orang ini. Kita katakan duduk di mana? Wong dikembalikan ke jasad yang itu, terus kita kan bisa membayangkan. Kalau dikembalikan ke jasad yang ini, duduknya bagaimana kan kita sudah bisa bayangkan. Karena kita kan tahu jasad kita, gimana duduknya. Tapi dalam kondisi tempat seperti itu, tuh gimana tuh? Gimana duduknya? Nah, demikian. Kalau Allah katakan kembalikan ke kubur, ya bisa saja kan dia tidak kembali ke jasadnya. Tapi kata Allah kembalikan ke jasad. Kalimat kembalikan ini kan berarti ke jasadnya di dunia. Tapi ternyata Allah, dua malaikat ini menyuruh dia duduk. Gimana duduknya ya? Allahu a'lam. Karena ini sudah masuk pada alam di mana ruang dan waktu tidak sama seperti ruang dan waktu kita sekarang. Sama seperti orang yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau orang-orang yang meninggal pada zaman Nabi Nuh, dia sudah kafir, dia diazab. Dengan orang-orang kafir yang meninggal di saat terjadinya hari kiamat. Mereka kan sama-sama diazab nih. Berarti orang yang dahulu kafir, yang diazab sejak zaman Nabi Nuh, itu lebih lama dong azabnya dibandingkan orang kafir yang mati ketika hari kiamat. Itu logikanya kita. Ya, logika kita. Karena kan logikanya kita semakin hebat berat kejahatannya semakin lama kan gitu. Tapi ikhwah, alam barzah jangan dikiaskan dengan alam kita. Sekali lagi, ruang alam barzah, waktu alam barzah tidak sama dengan waktu kita. Nah, seperti pertanyaan Pak Muli tadi tentang di mana itu Israfil meniupkan sangkakala, bukankah alam hancur? Ya, di mana? Allahu a'lam bissawab. Nggak tahu di mana. Allah nggak sebutkan di mana posisinya. Yang jelas bukan di Tanjung Merawa ya Pak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang di situ ditiupkan, hancurlah dia alam ini. Kemudian ditiupkan lagi, maka bangkitlah kembali. Demikian. Sampai sekarang saya belum pernah baca menyebutkan tentang di mana posisi si peniup, malaikat yang meniupkan sangkakala tersebut. Demikian. Seandainya memang itu baik untuk kita, bermaslahat untuk kita, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan beritakan kepada kita. Kalau ternyata tidak ada beritanya tentang di mana itu malaikat Israfil meniupkan sangkakala, sementara alam ini akan hancur, maka itu tandanya kita tidak ada maslahatnya, tidak ada keuntungannya bagi kita untuk mengetahui di mana posisinya malaikat Israfil. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi, salah satunya adalah ada seekor anjing. Allah nggak sebutkan ini anjing ini jenis serigala kah? Allah nggak atau jenis bulldog kah? Atau herder kah? Nggak disebutkan. Warnanya juga nggak disebutkan tuh Pak. Warna kuning kah? Warna hitam kah? Warna putih kah? Jadi gimana? Ya nggak usah dibahas-bahas. Kalau seandainya perlu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita, oh jenisnya jenis bulldog misalnya, jenis herder, jenis serigala, misalnya begitu. Pasti Allah ceritakan, tapi karena nggak ceritakan berarti itu nggak usah kita bahas. Demikian, masih banyak lagi pembahasan yang lain yang perlu kita bahas yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan untuk kehidupan akhir kita. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Semoga kajian kita data konkret hari berbangkit ya bermanfaat untuk menambah keimanan kita tentang hari berbangkit. Ya tentunya tujuan dasarnya yaitu agar kita berupaya mempersiapkan semaksimal mungkin kehidupan kita untuk menghadapi hari berbangkit tersebut. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.